soal Pak Jokowi ini juga banyak ya, Anda punya data soal itu tadi ya, termasuk Pak Kasmujo ya, Anda lengkap, saya lihat Anda punya lengkap sampai tahun kapan dia masuk UGM-nya dan angkat dengan siapa saja dosen waktu jadi asisten dosen, Anda punya semua itu ya? Iya, saya menelusuri dan Hmm. semua ini karena sebenarnya saya sebagai orang akademik tentu Hmm. tergugah juga dengan apa yang terjadi di tanah air begitu. Ya. Walaupun secara langsung sebenarnya tidak ada urusan saya, Hmm. tetapi toh saya bermula dari sana sebagai orang akademik dan Yes. saya merasa ini juga semacam apa itu tugas saya juga Iya. memberi saran atau menambahkan informasi Ya. terserah mau diapakan nanti di tanah Ya, air begitu. ya curiosity sebagai seorang akademisi gitu ya, dan Iya, iya. Anda beruntung datanya lengkap dan bisa diakses oleh publik ya, data itu semua ya. Oh, semua bisa diakses ya. Oh, nggak perlu Saya tinggal ngumpet-ngumpet kayak Pak Lismon gitu ya, kemudian nggak perlu kayak gitu ya. tidak, ya, ya. Dan juga tidak akan ditanya ini untuk apa dan segala macam ya. Oke. Nah, oke. Ya. Sekarang mari kita share apa saja temuan Anda ini soal ijazahnya, seputar kontroversi ijazahnya Pak Jokowi itu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Mas Her untuk Ya. wawancara kita ini. Sebenarnya saya ingin berbicara secara umum dan apa namanya sharing informasi lah begitu mengenai hal-hal yang terkait dengan polemik ijazah Pak Jokowi ini. Ya. Jadi pertama nanti saya akan bicara soal apakah Jokowi mengapa dia tidak mau memperlihatkan ijazahnya itu dan dalam pandangan saya bagaimana gitu. Yes. Barangkali itu saya kemukakan dulu. Jadi kalau menurut saya kalau seorang seperti Mas Her atau saya itu ditanya orang tentang keaslian ijazah saya, dipertanyakan lah begitu. Sebenarnya itu urusan saya. Saya sebagai seorang yang apa namanya belajar ya, tentu sangat malu itu saya melibatkan institusi tempat saya diberi pengetahuan, tempat saya dibesarkan secara intelektual. Dalam konteks ini tentu UGM untuk melibatkannya begitu. Oh, Jadi okay. saya sebagai seorang mantan mahasiswa alma mater begitu, alumni maksud saya, itu saya malu ya. Saya perlihatkan saja ijazah saya. Jadi ini sebenarnya satu apa namanya, ini dalam pandangan saya ya. 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 Tadi kan juga nyinggung bahwa ijazahnya Pak Hatta yang dari Leiden juga dipajang di sana malahan gitu. Ya, jadi alangkah apa namanya dari segi kemanusiaan tidak baiknya kita sudah diberi pelajaran, sudah dibesarkan, sudah menjadi insinyur oleh sebuah universitas yang memberikan kita bekal intelektual terus kita libatkan sehingga dia mengalami problem seperti sekarang ya. Betul. Itu pertama ya. Ya. Nah, itu pandangan saya ya. Yang kedua itu soal pernyataan Pak Jokowi bahwa ijazahnya hilang begitu kan. Saya dengar begitu ya. Atau persisnya bagaimana? Enggak, sebenarnya Pak Jokowi masih menyimpan ijazahnya. Itu kan sempat muncul, itu yang menyebutkan orang lain, bukan Pak Jokowi. Itu jadi Pak Jokowi sendiri, ya Pak Jokowi nyimpan, beliau kan mengaku menyimpan itu dan ditunjukkan kepada wartawan dan juga ditunjukkan kepada polisi kan pengakuan Pak Jokowi itu. Iya. Jadi ini tambahan-tambahan yang dari yang lain begitu ya, barangkali. Ya. Saya kira itu hilang karena kemungkinan hilang itu saya pernah mengalami di sini dengan satu student saya dari Indonesia karena dikirim lewat pos sehingga tidak sampai begitu. Nah, kami akhirnya menerbitkan satu apa itu penjelasan dan mengganti, tapi bukan ijazahnya. Bukan ijazahnya kan, itu nomor registernya sudah ada kan ya. Jadi kalau dalam konteks Pak Jokowi saya kira tidak hilang kan karena beliau kan tinggal di Solo dan kuliah di Jogja kan, menghadiri kan, jadi langsung diberikan waktu itu kalau benar ya, ke tangannya gitu. Tidak mungkin hilang dalam simpanannya sendiri. Itu bukan urusan UGM tuh kalau hilang dalam simpanannya sendiri gitu. Nah, ya begitu. Nah, yang berikutnya ada soal Insinyur Kasmujo yang mengaku sebagai pembimbing skripsi Pak Jokowi ini. Mungkin ada slide yang saya kirimkan, itu bisa ini ya. Pak Kasmujo ini kan mula-mula beliau berkata sebagai pembimbing, tapi saya dengar belakangan bisa dirubah lagi begitu kan? Pak Jokowi yang mengklaim beliau sebagai pembimbingnya dalam sebuah begitu ya. Nah, saya menemukan data di Leiden bahwa sebenarnya Pak Kasmujo pada tahun 1976 itu sudah menjadi dosen tetap di di Fakultas Kehutanan UGM ya pada tahun 1976 ya, dan itu dalam slide yang saya berikan ini bisa kita lihat ya, bisa lihat pangkatnya apa titelnya masih BSc ya di sini ya. Iya BSc ya. Tampaknya pada masa itu di Fakultas Kehutanan UGM itu mungkin ada sarjana muda begitu, sehingga BSc, kebanyakan BSc, tapi sudah ada yang insinyur beberapa orang. Nah, Pak Kasmujo itu tercatat pada tahun 1976 diangkat menjadi dosen tetap. Nah, belakangan saya dengar beliau itu mengatakan waktu itu masih asisten gitu. Nah, ini menurut saya ini perlu dipertanyakan mengapa Pak Kasmujo itu terkesan berubah-ubah begitu. Ya, menarik sekali ya soal penyampaian dari cuplikan video sebelumnya ya, soal polemik tuduhan ijazah palsu. Saya sudah banyak sekali bahas ini teman-teman ya.
Tapi saya gak akan ulang lah pembahasan saya ya, karena bagaimanapun saya yakin teman-teman punya pendapat yang berbeda, punya penilaian yang tidak sama. Nanti teman-teman boleh silahkan sampaikan komentar Anda di video ini saja, agar nanti kita bisa bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Ya, saya coba awali dari yang pertama, yang punya ijazah Hari Mulyono, yang ditempel fotonya Dumatno gitu ya. Jadi yang punya ijazah ini si Hari Mulyono, yang ditempel dalam ijazah itu fotonya Dumatno, yang menggunakan adalah Jokowi. Setelah Hari Mulyono meninggal, Jokowi ganti nama jadi Mulyono. Parah kali Jokowi jadi Mulyono. Oh, pantasan ya namanya Mulyono katanya waktu viral-viral itu ya. Ternyata dari situ ya. Kemudian waspada, saksi-saksi hilang satu persatu. Jaga diri baik-baik, orang berani dan jujur ya. Ijazah Jokowi, foto milik Dumatno, apakah ijazah bersama? Bayangin fotonya milik orang lain tetapi identitasnya Jokowi gitu misalnya ya. Emang itu kan udah kelihatan banget, itu jelas begitu. Ada sesuatu ini, ada kejanggalan ya. Kemudian dengan tidak mau Jokowi memunculkan ijazahnya, mulai dari persidangan di mana telah dihukum kasus ijazah Jokowi ya, 2 orang. Kan sudah ada 2 orang yang dihukum ya. Menurut saya bukan pihak-pihak yang ingin keberatan membuat kisruh, justru Jokowi yang membuat gaduh sebagai negarawan. Yang harus dicari adalah Hari Mulyono meninggal tiba-tiba tahun 2018, setahun mau pemilu 2019, yang mana ada 770 KPPS wafat dengan alasan kecapean. Karena ada Cindo yang sampai ngomong begini, lu liatin ya, apapun caranya Jokowi pasti yang menang jadi presiden. Jadi semua sudah by design tingkat tinggi. Yang jelas Mukidi tidak bekerja sendiri, sesuatu yang sudah direncanakan dengan matang. Mukidi punya tim untuk mewujudkan ambisinya. Berhubung di sini banyak pengikut Egy Sujana, mari kita panjatkan doa buat calon presiden kita nanti biar lekas sembuh. Benar-benar udah nggak punya malu Mulyono, kayak udah putus urat malunya, parah. Maaf Pak Jokowi, apa betul ayah Jokowi ajudannya dan Aidit lah pos ini. Itulah sebabnya Polri bisa merekayasa kasus sesuai kehendaknya. Bila hasil forensik nggak dipublikasi, ini kan memang ada yang dikatakan asli, sudah dinyatakan asli dari pihak kepolisian. Tapi ya itu tadi teman-teman, nggak menunjukkan ijazah aslinya tadi. Jadi jangan dipaksa. Ini seolah-olah rakyat dipaksakan untuk percaya putusan itu. Kan nggak boleh begitu juga. Ya, satu-satunya cara diteliti secara bersama agar tidak ada muncul keraguan atau kemungkinan kecurigaan dan lain sebagainya. Ya. Yang jelas nalar sehat mengatakan apakah ia nulis nama sendiri, salah pada lembar dokumen penting. Siapa yang pernah nulis nama sendiri tapi salah? Bayangin tulis nama sendiri salah. Apa-apaan ini? Lawak lelucon dari mana itu? Ya. Jika benar tempat menimba ilmu kacau seperti ini, kapan negeri ini akan maju? Tipu menipu dan berbohong akan menghambat kebijakan pemerintah. Pembela Pak Jokowi lucu-lucu, pembelaannya yang tidak masuk akal. Sehat semoga pendukungnya pada sadar. Seorang mahasiswa dimanapun universitasnya bisa ikut kegiatan mahasiswa tapi tidak dijamin bisa sarjana. Jangan-jangan itu ijazahnya bersama. Apa salahnya kalau ditunjukin? Ini bila terbukti bohong terus mau diapain? Para ODGJ ngibul. Jokowi bisa membelah 3, terkadang jadi Mulyono,
terkadang jadi Mulyadi, juga terkadang jadi Mulyadi. Yang jago tumpah tipu, dia bisa menyamarkan polisi, dan bisa juga apa sih ini. Pokoknya bisa lah berubah-ubah gitulah lebih tepatnya ya, gak usah bertele-tele lah kalau berkomentar teman-teman ya. Dunia semakin tua, manusia bergerombol mengambil alih peranan iblis lewat medsos. Jokowi sudah tidak punya rasa malu karena yang dilakukan selama ini hanya kebohongan demi kebohongan yang tidak kunjung berhenti, sehingga bisa dianalisa bahwa watak dan perilaku seseorang itu memang tidak akan berubah sampai mati kalau tidak ada niatan dari hati terdalam. Betul Pak, kalau orang normal otaknya nggak cawe-cawe pasti jasa diperlihatkan ke publik daripada bikin kisru. Nah itu yang by logika saya masuk tadi. Apalagi kan beliau ini seorang negarawan, seorang presiden 10 tahun, gubernur, wali kota, hubungan internasional yang baik dengan pemimpin-pemimpin dunia misalnya. Ya meskipun ada posisi arti gitu ya, tapi ya lain hal ke sana. Tapi ya ayo tunjukkan saja, daripada masyarakat jadi ribut, jadi gaduh, ya tunjukkan kalau memang punya yang asli. Seperti saya katakan di awal kan begitu, kita punya by logika yang memang ini sehat dalam berpikir secara cerdas bagi saya, bahwa ya udah tunjukkan saja, karena ini bukan aib, ini kebanggaan, kita punya lulusan loh, dan kita punya yang asli kok, kenapa harus takut tunjukinnya? Tunjukkan saja. Atau mungkin takut atau malu nilainya anjlok atau bagaimana, ya tinggal blur aja, udah clear, selesai, udah selesai, nggak ada lagi proses-proses kemari-kemini gitu. Tinggal ya udah, tinggal duduk santai di rumah gitu ya, nggak perlu klarifikasi, nggak perlu kesana kemari, nggak perlu bayar lawyer, nggak perlu begini begono, udah clear semuanya, selesai. Tapi entah apa yang muncul di benak pikiran Pak Jokowi, makanya sampai seperti itu. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan juga di komentar pada video ini. Mungkin dari saya itu saja. Saya minta maaf kalau ada penyampaian, ucapan, dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi terima kasih, salam, dan sampai jumpa.